Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-14. Saya membaca dari terjemahan bebas teks bahasa Yunani. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari perikop Filipi pasal yang kedua itu bicara tentang kerendahan hati yang diarahkan keteladannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang di sana dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia dan Tuhan yang bersedia menjadi manusia itu karena kesediaan untuk mengosongkan dirinya sebagai Allah dan mengambil rupa seorang hamba. Dan itu adalah kualitas dari apa yang disebut dengan kerendahan hati. Dan itu yang seharusnya menjadi cara hidup dan perilaku para pengikut Tuhan. Dan yang kedua, masih di pasal 2 ini adalah hidup bersama sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan dalam Yesus Kristus untuk bisa saling memberi diri pelayanan dan juga rendah hati satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, sikap hati itulah yang akan menjadi kesaksian bagi dunia. Ketika orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, berhimpun dalam kesatuan hati, kehidupan yang saling menolong, menopang, mendukung, itu akan jadi kesaksian bagi kehidupan dunia ini. Nah, ada 3 kata kunci penting yang perlu kita hayati. Yang pertama adalah kata Yunani yang bahasanya adalah panta, yang artinya segala sesuatu. Artinya seluruh aspek hidup. Itu yang dimaksudkan. Tidak dipisahkan antara rohani, yang duniawi, semua sisi hidup. Yang kedua adalah gongismos, yang artinya keluhan, omelan tersembunyi, sikap tidak puas, bersungut-sungut, menggerutu, itu yang dimaksudkan. Jadi keluhan, bersungut-sungut, menggerutu, sikap tidak puas, omelan yang tersembunyi, itu bagian dari itu. Yang berikutnya lagi adalah dialogismos, yang artinya perdebatan batin. Berbantah-bantah itu perdebatan batin, meragukan kehidupan dalam kasih Kristus, dan itu menjadi hal yang disebutkan untuk tidak dilakukan, gitu ya. Nah, apa yang boleh kita hayati? Yang pertama adalah kita itu dalam seluruh hidup itu harusnya tidak bersungut-sungut, tidak penuh keluhan, tidak ngomel-ngomel, dan itu yang harus kita sadari. Pertanyaannya kan gini sebenarnya, kenapa kita nggak boleh ngomel-ngomel? Kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Kenapa kita nggak boleh ngeluh? Pertanyaannya untuk apa? Apa gunanya keluhan itu? Apa gunanya ngomel-ngomel atas kehidupan yang sedang kita jalani? Itu hanya menambahkan persoalan gitu masalahnya. Contoh, misalkan saya harus mengerjakan pekerjaan tertentu, saya harus mengerjakan pelayanan tertentu, saya harus kerjakan itu sebagai bagian dari tugas saya, atau bahkan sebagai panggilan yang sudah saya sedia melakukannya. Saya sudah capek mengerjakannya, ditambah dengan ngomel, apakah nggak tambah masalah tuh? Apakah nggak tambah capek tuh gitu? Ngerjainnya sudah capek, tambah ngomelinya, tambah emosi, tambah capek, tambah macam-macam gitu. Jadi pertanyaannya terus diganti dengan apa gitu kan? Dikatakan dalam teks kita supaya kita mengerjakan segala sesuatu dengan kerendahan hati, dengan sikap batin yang baik,
kita kerjakan bagian kita. Nah, kalau sudah, ya sudah, kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Itulah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Energi kita selesai pada pekerjaan itu. Tidak ditambah lagi terhisap energi kita untuk marah-marah dan ngomel-ngomel gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah ketika kita kemudian lihat sesuatu yang tidak baik dari kehidupan bersama-sama ini, pilihannya menggerutu di belakang, ngomel-ngomel, marah-marah, atau itu adalah panggilan pelayanan kita. Setiap kali ada sesuatu yang kurang, kita anggap tidak beres, sesuatu yang tidak bagus, maka itu adalah panggilan pelayanan kita untuk terlibat membereskan itu. Jadi sebenarnya kegelisahan batin kita itu adalah cara Allah untuk menunjukkan saya gelisah dalam hal kebersihan ini itu misalkan. Maka sebenarnya Tuhan panggil kita untuk terlibat di situ. Karena kegelisahan hati itu sudah menunjukkan bagaimana panggilan Tuhan. Jadi bagian-bagian itu yang harusnya kita hayati. Yang berikutnya lagi, perbantahan yang tidak penting berkaitan dengan kehidupan kita, kalau dalam teks kita itu dianggap sebagai bahaya yang memperlemah kehidupan di internal persekutuan. Ketika berbantah-bantah, itu artinya kita mengandalkan akal kita, dan perbantahan itu kemudian seringkali mana yang kalah sama yang menang diukur dari siapa yang memenangkan perdebatan. Dan ternyata dalam bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang berubah itu bukan karena kalah debat. Orang itu bergerak karena dimenangkan hatinya. Jadi proses percakapan dengan siapapun adalah percakapan bukan ingin memenangkan perdebatan, tetapi memenangkan hatinya. Yang dimaksud dengan memenangkan hatinya adalah kita ngerti perasaannya, kita ngerti kondisi hatinya, dan kita menemani hatinya. Itu menjadi bagian penting yang harus kita jalani dimanapun dalam kehidupan kita. Sebagai manusia dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Di keluarga, di gereja, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, bahkan di bisnis kita, maka kita akan mampu menggerakkan orang ketika kita memenangkan hatinya, bukan perdebatannya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani prinsip-prinsip iman ini dalam hidup kita sehari-hari, dalam segala hal, bukan hanya soal rohani saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta kasih Tuhan menyertai-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.